Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Tabung gas 3 kg bocor, 3 orang warga mengalami luka bakar. Duel dengan pelaku pencurian, korban pencurian justru dijadikan tersangka. Terpeleset, seorang nenek jatuh ke dalam sumur. Diduga akibat kebocoran gas LPG 3 kg, 2 rumah kontrakan di Ciledug, Kota Tangerang terbakar. 2 mobil dan sejumlah personil pemadam kebakaran langsung memadamkan kobaran api. Dan kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan petugas. Akibat kejadian ini, penghuni kontrakan bernama Bejo mengalami luka bakar di bagian kaki. Sementara 2 balita bernama Dwi dan Syakil mengalami luka bakar serius dan dibawa ke rumah sakit oleh warga. Sebelum kebakaran terjadi, salah satu warga mengaku sudah menegur pemilik kontrakan karena tercium bau gas. Namun penghuni kontrakan mengelak terjadi kebocoran gas dan mengaku sudah ditutup dengan menggunakan kain basah. Namun tidak berselang lama, api mulai membesar akibat gas dan melukai korban. Kalau pendekat saya sih nggak begitu dengar banget ya, karena posisinya memang lagi tidur, jadi saya tanya udah rame-rame. Lihat udah luka bakar si korbannya itu, yang anak kecil umur 4 tahun. Umur 4 tahun sama omnya itu, omnya umur 20-an, 28 sampai 20. Jumlah korbannya berapa orang, Bang? 3. Luka-lukanya gimana, Bang? Parah atau gimana? Luka bakar sih yang parah di yang balitanya. Di kontrakan tersebut juga tidak ada ventilasi sehingga gas yang bocor dengan cepat memenuhi seluruh ruangan. 3 orang. Yang pertama yang bertempat tinggal di situ tukang bakso, yang kedua si Bejo tetangganya nolongin, yang ketiga anak kecil tadi. Awal terbakarnya kontrakan itu dari mana dulu, Pak? Dari kontrakan Bejo ya, Pak? Kontrakan Bejo. Nah, ya bocor, yang gelembung itu apa gas di dalam kena percikan api. Sementara untuk kepentingan penyelidikan, 2 rumah kontrakan petak telah dipasang garis polisi. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan truk dan minibus terjadi di Jalan Raya Cikande, Rangkas Bitung, Desa Majasari, Kecamatan Jawilan. Akibat kerasnya benturan, kendaraan minibus rusak parah di bagian depan dan belakang kendaraan. Saat kejadian, lalu lintas terjadi kemacetan karena ada perbaikan jalan. Menurut sopir minibus, sebelum kejadian kendaraannya ditumpangi dalam kondisi berhenti, namun tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Minibus yang tertabrak di belakang juga terdorong hingga menabrak truk yang ada di depannya. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk mengantuk. Pada saat itu kondisi jalan lagi rame, macet. Nah, kebetulan saya pengendara Avanza itu berhenti di belakang truk dengan jarak 3 meter. Nah, nggak lama kemudian sekitar 15 atau 20 detik ada mobil dari belakang. Dia tanpa melambatkan kecepatan langsung nabrak mobil pada bagian belakang saya. Mobilnya ini langsung tabrak, saya nabrak mobil depan. Kini ketiga kendaraan tersebut sudah diamankan pihak kepolisian, sedangkan ketiga sopir sudah dimintai keterangan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Nasib nahas menimpa seorang penjaga ternak di Kecamatan Walantaka, Kota Serang bernama Muhyani. Niat hati membela diri dari pencurian, Muhyani justru ditetapkan tersangka karena pelaku pencurian tewas setelah terjadi perkelahian dengannya. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari lalu. Saat itu, Muhyani yang sedang mengurus kebun mendengar suara mencurigakan di kandang ternaknya. Setelah dicek, ia melihat ada seorang mengambil kambing miliknya. Karena ketahuan, pencuri kambing langsung mengeluarkan golok dan berusaha menyerang. Karena panik, Muhyani lantas mengambil gunting dan menusukkan ke dada pelaku. Pencuri yang masih sadar kemudian kabur dan ditemukan oleh seorang warga di sawah sudah tidak bernyawa.
Pencuri tersebut bernama Waldi, warga Ciruas, Kabupaten Serang. Setelah dilakukan penyelidikan pada bulan September lalu, Muhyani ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai wajib lapor selama 3 bulan. Setelah diserahkan ke pihak kejaksaan, Muhyani pun harus ditahan. Muhyani kan kagetnya karena ada orang masuk gitu tuh. Terus tiba-tiba si malingnya ini ngeluarin golok dari pinggangnya gitu, terus diduluin Pak Muhyani gitu. Karena Pak Muhyani kan intinya takut daripada diserang dia dulu, intinya bela diri gitu. Keluarga yang tak menyangka Muhyani akan menjadi tersangka dan ditahan. Pihak keluarga berharap agar Muhyani bisa dibebaskan karena sebagai tulang punggung keluarga. Karena ada maling, tolong bantuannya Pak Jokowi. Karena suami saya tulang punggung keluarga. Tolong kepada semuanya. Menurut keluarga, saat ini Muhyani ditahan di Rutan Serang dan akan menjalani persidangan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dan mobil box di Jalan Raya Syekh Nawawi Al-Bantani, lingkungan Parung, Kecamatan Walantaka, menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan mobil box dan sepeda motor. Diduga motor yang dikendarai korban tersenggol mobil box. Akibatnya pengendara motor yang berboncengan tersungkur ke jalan. 1 orang bernama Wulan tewas di tempat dengan luka di kepala. Sementara teman Wulan yang membonceng mengalami luka ringan. Keluarga yang datang ke RSUD Banten tak kuasa menahan tangis atas peristiwa yang menimpa. Saat ini petugas dari unit Laka Lantas Polresta Serang masih melakukan penyelidikan. Kendaraan truk roda 2 sehingga roda 2 terjatuh. Sementara itu, mobil truk box beserta sopir sudah diamankan polisi. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.